Inilah cerita misteri bersambung dengan judul Petaka Sumpah Pocong. Bagian yang kedua ditulis oleh Abidin Ubaidillah. Memang kau pelakunya, Sulaiman. Hatimu busuk. Kau selalu ingin memiliki segalanya. Zainuri berjalan mendekat dan menyibak kerumunan warga. Sulaiman memejamkan matanya. Terasa darahnya mengalir cepat. Dadanya bergemuruh. Pemuda ini tidak seakan tak percaya apa yang dilihatnya. Saudara kandungnya sendiri tega berkata dan memberikan tuduhan keji. Apalagi saat ini semua orang melihatnya sebagai tertuduh. Meskipun dirinya memang pernah berguru pada pendekar Tuan Niti Igamo, tapi tidak mungkin ia menggunakan ilmunya untuk niat jahat. Dia pelakunya. Bukankah kalian semua melihat semalaman dia berada di dalam masjid? Pasti dia menggunakan ilmu hitam untuk membunuh Halimah. Karena iri melihat Halimah yang akan menikah denganku. Zainuri kembali melontarkan tuduhannya. Kakak kandung Sulaiman ini seolah yakin sekali bahwa adiknya lah pembunuh Halimah. Itu tidak benar. Terdengar desis suara Sulaiman. Mirip seperti bendakan tapi pelan suaranya. Aku tidak mungkin melakukan perbuatan keji seperti itu. Aku mencintai Halimah. Kalau memang aku ingin membunuh, justru kau yang aku bunuh. Lanjut Sulaiman sambil menuding ke arah Zainuri. Sepertinya batas kesabaran pemuda ini sudah habis. Zainuri yang semula bersikap begitu congkaknya tersurut mundur. Ia tahu ketinggian ilmu Sulaiman. Entah kenapa adiknya ini bisa berguru pada pendekar besar itu. Ia sendiri tidak bisa membujuk Niti Igamo untuk menurunkan ilmu kanuragan kepadanya. Tangkap Sulaiman! Tiba-tiba Pak Solikin berteriak. Orang-orang yang semulanya diam melihat pertengkaran kedua kakak beradik ini seolah tersadar dengan tugas mereka yang ingin menangkap Sulaiman. Tunggu dulu. Tiba-tiba terdengar suara cukup keras. Semua orang menoleh ke arah datangnya teriakan itu. Tampak seorang laki-laki berambut dua warna berjalan tegap ke arah kerumunan orang-orang. Semuanya menyingkir setelah mengetahui siapa laki-laki itu. Sikapnya sangat berwibawa. Bahkan beberapa orang tertunduk saat bertatap mata dengannya, termasuk Sulaiman dan Zainuri. Aku bukan orang yang serba tahu, tapi kali ini izinkan aku berkata kalau bukan Sulaiman pelakunya. Pak Solikin yang merasa sangat berkepentingan dengan masalah ini mau tidak mau harus menjawab. Meskipun dia merasa segan juga dengan orang itu, tapi akhirnya ia pun berkata, "Maaf Ji, alasan apa yang membuatmu yakin bukan Sulaiman pelakunya?" Haji Asnawi adalah bekas seorang pendekar di masa mudanya. Pria ini tergolong pendekar pilih tanding. Namun semenjak ia pergi menunaikan ibadah haji, semua urusan duniawi ia tinggalkan. Lelaki ini banyak mendalami agama, tapi meskipun begitu orang-orang masih segan terhadapnya. Pria ini sangat dihormati masyarakat, bahkan orang-orang Belanda pun menaruh hormat padanya. "Aku tahu betul watak pemuda itu," ujarnya sambil menunjuk ke arah Sulaiman. "Dia murid Niti Igamo, dan kita semua tahu bagaimana watak pendekar itu." Lanjut Haji Asnawi. "Tapi itu bukan bukti kalau bukan dialah pelakunya," bantah Zainuri. Ia sedikit kesal dengan kehadiran orang tua ini. Urusan bisa berbelit-belit jika Haji Asnawi ikut campur. "Lantas apa buktinya kalau Sulaiman itu pelakunya?" Haji Asnawi justru bertanya pada Zainuri.
Kini Zainuri malah tertunduk. Sebenarnya dia sendiri juga tidak tahu bukti apa yang harus ia jadikan sebagai penguat tuduhannya. Apalagi kini orang-orang mulai menunggu jawabannya, termasuk Pak Solikin calon mertuanya. Zainurilah yang pertama kali mencetuskan kalau Sulaiman adalah pelaku pembunuhan Halimah yang meninggal dengan cara tak wajar. Ya, apa buktinya? Beberapa orang yang tidak begitu yakin kalau Sulaiman pelakunya mulai angkat bicara. Hal ini membuat Zainuri agak terpojok. Beberapa pasang mata mulai menatap curiga kepadanya. Sulaiman sendiri hanya tertunduk. Hatinya yang hancur oleh sikap kakak kandungnya itu membuat pemuda ini harus menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia memang pelakunya, ujar Zainuri sambil menunjuk kepada Sulaiman. Sulaiman memiliki ilmu kodam dan tali gaib. Ia pasti mengirim kodamnya untuk membunuh Halimah. Astagfirullahaladzim. Berbicara itu harus dengan bukti, anak muda, saud Haji Asnawi sambil geleng-geleng kepala. Jika tanpa bukti itu fitnah namanya, dosa besar. Demi Allah aku bukan pelakunya. Tiba-tiba Sulaiman berbicara. Matanya menatap semua orang satu demi satu. Jika aku memang pelakunya, biarlah aku mati sekarang juga karena tali gaib yang aku miliki. Semua orang menahan nafas. Mereka sangat tahu ganasnya ilmu tali gaib milik Nitya Agamo. Satu ilmu yang bisa membunuh orang dari jarak jauh. Tapi ada syarat dari ilmu ini yang tidak boleh dilanggar. Salah satunya adalah si pemilik tidak boleh bersumpah palsu. Jika sampai hal ini dilanggar, ilmu gaib yang ia lontarkan akan berbalik mengenai dirinya sendiri. Saat Sulaiman bersumpah bahwa dia bukan pelakunya, berarti dia melanggar syarat dari ilmu tali gaib. Jika memang Sulaiman pelakunya, maka dia akan sengsara oleh ilmu tali gaib yang membalik pada dirinya sendiri. Nah, Sulaiman sudah bersumpah bahwa dia bukan pelakunya. Kita lihat apakah sumpahnya itu akan berbalik memakan dirinya sendiri. Kalau benar dia pelakunya, tak perlu kita susah. Dia akan sengsara sendiri, ucap Haji Asnawi. Hampir semua orang menerima keputusan itu. Hanya Pak Solikin dan Zainuri yang kurang senang dengan ikut campurnya Haji Asnawi, terutama Zainuri. Niatnya agar Sulaiman dihukum secara adat tidak dapat terlaksana. Baiklah, mari kita bubar. Biar Sulaiman ikut bersamaku. Aku yang akan menjaganya. Jika besok pagi tidak ada yang terjadi pada dirinya, Sulaiman boleh pergi kemanapun ia suka. Tunggu, cegah Sulaiman tiba-tiba. Semua orang kembali menatap pada pemuda ini. Apalagi yang akan ia lakukan? Aku sudah bersumpah bahwa aku bukan pelakunya. Jika aku bersalah, biarlah aku mati dengan sengsara. Tapi jika aku tidak bersalah, maka orang-orang yang memfitnah dan zalim padaku akan menjadi gantinya, teriak Sulaiman. Saat mengatakan hal itu, tampak mata pemuda ini berkaca-kaca. Ada satu hal yang sebenarnya tidak ingin ia lakukan. Akan tetapi demi nama baik dan keselamatan dirinya, hal ini terpaksa ia lakukan. Haji Asnawi mengangguk kemudian berkata, kalian dengar sendiri bukan? Jika Sulaiman tidak bersalah, maka orang-orang yang memfitnah dirinya akan celaka. Tentu saja hal ini makin membuat orang-orang makin penasaran. Semuanya menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah Sulaiman yang celaka atau justru orang lain? Dan sudah pasti orang yang dimaksud adalah Zainuri dan Pak Solihin. Mari ikut pulang ke rumahku Sulaiman, ajak Haji Asnawi. Sulaiman pun mengikuti langkah orang tua itu, diiringi pandangan orang-orang yang hadir di tempat itu. Sulaiman menarik napas panjang. Kenangan masa silam itu mengusik pikirannya. Kenapa hal ini seperti terulang pada dirinya? Sungguh ia sudah berusaha bersikap sebaik mungkin. Tapi kenapa masih saja ada orang-orang yang tidak suka dan mencoba mengusik ketenangannya?
Bisa saja ia langsung menghadapi dan melawan tuduhan Pak Hasan dengan kemampuan yang ia miliki. Tapi selalu ia berusaha untuk beristighfar. Ia tidak ingin menambah dosa di masa tuanya dengan mencelakai orang lain. Biarlah Allah sendiri yang akan menjadi hakimnya, ujar Sulaiman setengah berbisik. Zubaidah yang sedari tadi memandangi suaminya berdiri dan mengusap pelan pundak Sulaiman. Bersabarlah, Allah selalu bersama orang-orang yang benar. Nurjanah yang ada di dalam kamar sempat menyaksikan semuanya. Gadis ini masih tidak bisa menerima sikap ayahnya yang cenderung selalu mengalah. Sikap ini justru sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat buruk seperti Pak Hasan. Ayahnya sudah cukup bersabar dengan tuduhan dan segala macamnya itu. Polisi saja tidak bisa membuktikan bahwa mereka bersalah. Jadi untuk apa melakukan sumpah pocong? Ayah terlalu penyabar hingga mudah diperdaya. Sebenarnya gadis ini berharap ada lain untuk membuktikan bahwa dia dan orang tuanya tidak bersalah. Bukan dengan jalan sumpah pocong seperti ini. Akibatnya bisa sangat fatal. Ia pernah mendengar cerita dari orang-orang kalau dulu pernah ada yang mati gara-gara sumpah pocong ini. Lalu apakah hanya dengan cara ini penyelesaian masalah yang mereka hadapi? Adzan subuh baru saja berkumandang. Sulaiman bersiap untuk sholat berjamaah di masjid. Udara pagi yang sejuk dengan semilir angin bercampur dengan embun membuat hatinya lebih tentram. Setelah semalaman ia tidak dapat tidur, setidaknya kesegaran pagi ini menjadikan semangat baru baginya. Ayah nanti pulang dulu ke rumah kan? Tanya Nurjanah yang mengantarkan ayahnya di dangga rumah. Sulaiman mengangguk. Nanti ayah pulang dulu. Lagi pula kita diminta kumpul di masjid ba'da duha. Masih agak lama. Sulaiman melangkah menuju masjid diiringi pandangan mata putrinya. Belum lama pria ini berjalan sudah ada Pak Kamran yang melangkah cepat menyusul Sulaiman. Sulaiman, tunggu sebentar Sulaiman. Sulaiman pun berhenti sejenak lalu mereka berjalan beriringan. Kau yakin akan melakukan sumpah pocong itu Sulaiman? Kenapa memangnya? Sulaiman berbalik tanya. Sudah kau pikirkan betul-betul akibatnya? Sulaiman menghela napas kemudian menjawab. Aku juga sebenarnya tidak mau. Tapi bagaimana lagi? Orang yang memintaku untuk melakukannya. Kalau aku menolak justru tuduhan itu makin menjadi. Tapi setidaknya kita bisa menolak. Tuah sumpah pocong itu sangat mengerikan loh. Tidak apa-apa. Sumpah itu akan berlaku bagi yang bersalah. Jika kita benar dan tidak melakukan apa yang dituduhkan, tuah itu tidak akan mengenai kami kok. Ucap Sulaiman sambil tersenyum. Kamran menggeleng-gelengkan kepalanya. Kau seperti tidak paham dengan si Hasan saja. Apapun bisa ia lakukan demi kepuasan hatinya. Aku takut nanti kalian diperalat. Aku sudah pikirkan hal itu. Kami akan berhati-hati setelah sumpah pocong itu. Sudahlah, tidak usah khawatir. Aku sudah pikirkan semuanya masa-masa kok. Lanjutnya sambil menepuk bau Kamran. Ia tahu kerisauan hati temannya itu. Hujan masih turun dengan derasnya. Beberapa orang terpaksa pulang menerobos derasnya air yang laksana tercurah dari atas langit. Suasana yang belum beranjak siang itu membuat cuaca lebih sejuk. Bahkan beberapa orang mulai mengeluhkan rasa dingin. Pak Hasan dan orang-orangnya sudah dari tadi meninggalkan masjid. Mereka tidak peduli dengan hujan. Hati mereka yang panas sepertinya tidak terpengaruh dengan dinginnya air hujan. Sementara Sulaiman dan keluarganya beserta beberapa orang lainnya masih tetap bertahan di dalam masjid. Mereka membentuk kelompok-kelompok sendiri, tentunya dengan topik obrolan yang tidak jauh berbeda.
Haji Yusuf yang semula duduk bersama beberapa pengurus dan orang yang dituakan di Kumpul Sari, kini beranjak menghampiri Sulaiman yang masih menunggu hujan reda. Ditemani istri dan anaknya, ia menanggapi pertanyaan orang-orang yang ingin mengetahui apa yang dirasakan saat pelaksanaan sumpah pocong tadi. Melihat kehadiran Haji Yusuf, mereka agak merenggang, memberi ruang untuk orang tua itu duduk. Sambil tersenyum dan sedikit terbatuk, Haji Yusuf menyapa. Kalian belum pulang? Pertanyaan basa-basi, tapi setidaknya pembuka kata yang bagus. Hampir semua menggeleng. Iya, mereka lebih baik menunggu hujan reda. Ke sawah pun rasanya tidak mungkin lagi. Hari hampir beranjak siang. Jika hujan reda, mungkin sehabis zuhur mereka mulai turun ke sawah. Aku berharap ini menjadi pelajaran bagi kita semua, ucap Haji Yusuf. Untuk Sulaiman, aku minta berhati-hatilah. Bisa saja ada orang-orang yang menangguk ikan di air keruh, memanfaatkan keadaan. Ini yang terpenting. Sulaiman mengangguk. Ia memahami apa yang dikatakan Haji Yusuf. Bukan satu hal yang mustahil jika tiba-tiba ada kejadian buruk yang menimpanya, kemudian dikait-kaitkan dengan sumpah pocong yang sudah ia lakukan. Ia juga harus waspada. Pak Hasan bisa saja berbuat sesuatu untuk mencelakainya. Sulaiman paham betul dengan sifat lelaki itu. Apapun akan dilakukan demi kesenangan dirinya sendiri, tidak pernah memikirkan nasib orang lain. Kami tadi sudah berunding akan ada orang-orang yang akan melindungimu dari jauh. Jaga-jaga agar tidak ada yang memanfaatkan situasi. Hasan juga akan kami awasi. Jangan sampai dia berbuat macam-macam. Jelas Haji Yusuf. Memang dia sudah berunding dengan perangkat desa. Baginya baik Sulaiman dan Hasan harus diawasi. Dia tidak ingin kejadian di masa lalu terulang kembali. Ia tidak begitu khawatir dengan Sulaiman, sebab Haji Yusuf sangat mengenal sifat lelaki itu. Namun ia tidak yakin dengan Hasan. Terlihat jelas Hasan tidak puas dengan sumpah pocong tadi. Bisa jadi lelaki ini merencanakan sesuatu untuk membuat Sulaiman makin tersudut. Terima kasih Pak Haji. Sebenarnya tidak perlu sampai menyusahkan orang lain. Insya Allah aku bisa melindungi keluarga dari gangguan orang-orang berniat jahat kok. Saud Sulaiman menolak dengan halus. Hadirnya orang-orang yang mengawasi itu justru membuat suasana menjadi tidak tenang. Masing-masing pihak pasti saling curiga dan akhirnya malah memperluas masalah. Aku mengerti maksudmu Sulaiman, tapi kami tidak bisa tinggal diam. Ini justru demi kebaikan bersama, ujar Haji Yusuf sambil menepuk bahu Sulaiman. Ia ingin pria ini mengerti apa yang diinginkan para tetua di desa ini. Mau tidak mau Sulaiman harus menerima keputusan ini. Setidaknya ia harus berharap ada sisi baiknya dari rencana itu. Ia berharap tidak akan ada tindakan pengecut dari Pak Hasan. Hujan berangsur mulai reda. Satu persatu dari mereka meninggalkan masjid. Sulaiman pun mohon diri. Tak lama ia mengungkapkan terima kasih pada warganya yang memberi dukungan kepadanya. Setidaknya itu terlihat masih banyak warga desa yang memandang baik pada keluarganya. Sementara itu di rumahnya Pak Hasan justru uring-uringan. Tingkah Sulaiman yang menambahi sumpahnya itu dianggap sebagai penghinaan baginya. Tadinya ia berharap enggan sumpah pocong itu, posisi Sulaiman akan tersudut. Terngiang di telinganya ucapan Sulaiman yang mengutuk orang-orang yang menuduh dirinya.
Jika memang kami tidak bersalah, maka semua azab ini akan kembali pada semua keluarga yang dengan zalim menuduh kami. Kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah. Setan betul. Itu sama saja dia menuduh kita sudah memfitnahnya. Padahal kenyataannya memang anaknya itu yang mencuri. Maki Pak Hasan sambil tangannya memukul meja, membuat kaget anak dan istrinya yang ada di situ. Sudahlah Bang, tidak ada gunanya Abang marah-marah di sini. Lebih baik Abang suruh orang untuk memata-matai Sulaiman dan keluarganya. Bisa jadi mereka merencanakan sesuatu yang buruk untuk kita. Mana berani dia berbuat macam-macam padaku. Tanggung sendiri nanti akibatnya, saut Pak Hasan pongah. Dalam hatinya ia sudah menyiapkan rencana baru. Kali ini ia yakin akan membuat Sulaiman dibenci semua orang di Kumpul Sari. Hari ini desa Kumpul Sari diguyur hujan sedari pagi, sehingga udara malam terasa sangat dingin. Hampir semua penduduk lebih memilih berdiam diri di rumahnya. Sulaiman pun duduk menghadap jendela. Sejak badai sak ia duduk termenung sambil sesekali menatap di kejauhan. Di meja ada pisang rebus hangat dengan segelas kopi. Hari ini tidak sebutir nasi pun masuk ke dalam perutnya. Beban pikiran membuatnya tidak berselera. Di kejauhan anjing hutan melolong bersaut-sautan. Nyanyian katak dan jangkrik pun menambah irama tersendiri. Meskipun sesekali terdengar suara burung hantu, tapi mata dan telinga Sulaiman yang cukup awas mampu membedakan mana suara burung hantu yang asli. Sepertinya orang-orang yang dimaksud Haji Yusuf sudah memulai tugasnya, desis Sulaiman pada dirinya sendiri. Matanya yang tajam melihat gerakan-gerakan orang yang mengawasi dirinya. Ada dua orang dari tempat yang berbeda. Mereka memberi kode dengan suara burung hantu. Tapi apa ini orang Haji Yusuf atau justru orangnya Hasan ya? Timbul pertanyaan sendiri dalam gumannya. Lelaki yang kenyang dengan pengintaian dan peperangan semasa perang kemerdekaan ini mulai mengolah mata batinnya. Mulut Sulaiman terlihat komat kamit sambil menatap tajam ke arah dua orang yang sedang menguntai rumahnya. Keningnya sedikit berkerut manakala mengetahui ada gerakan lain di tempat yang berbeda. Dua orang pengintai itu mengetahui ada orang lain yang baru saja datang. Tanpa buang waktu mereka segera menyingkir. Hal inilah yang membuat Sulaiman bingung. Kenapa ada dua kelompok yang mengawasi rumahnya? Berarti salah satu dari mereka bukanlah orang-orang Haji Yusuf. Kebingungan Sulaiman segera terjawab saat kelompok yang baru saja datang terus melangkah mendekati rumahnya. Sulaiman langsung mengenali kedua orang itu. Buru-buru ia keluar dan menyongsong kedatangan mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian rupanya yang datang. Masuklah, sambut Sulaiman sambil mempersilahkan tamunya masuk. Terima kasih Sulaiman. Kami menjelaskan tugas dari ketua kampung. Jadi mulai malam ini kami bergantian mengawasi keadaan sekitar rumahmu, sebut Hamid sambil menolak dengan halus. Apa kau tidak menjumpai hal-hal yang mencurigakan Sulaiman? Tadinya Sulaiman ingin menjawab terus terang, tapi ada kebimbangan di hatinya. Kedua orang itu pasti akan melaporkan pada Haji Yusuf. Dia tidak ingin masalah yang belum jelas ini makin memperkeruh keadaan. Alhamdulillah aman-aman saja. Baiklah kalau gitu, kami permisi dulu ya. Kami kesini sengaja memberitahukan padamu agar tidak terjadi kesalahpahaman, ujar Hamsi sekaligus mereka berpamitan. Baiklah, kalau ada perlu apa-apa jangan sungkan-sungkan. Ketuk saja pintu rumahku ini ya. Sekarang ia baru tahu memang ada orang lain yang mengawasi rumahnya.
Siapa lagi kalau bukan orang-orangnya Pak Hasan? Sulaiman menarik napas panjang. Ada rasa marah yang bergejolak dalam dadanya. Sebenarnya ia ingin membuat perhitungan dengan orang-orang itu. Seketika ia ingat dengan pesan Haji Yusuf, boleh jadi itu bukan orang-orangnya Pak Hasan, tapi justru mereka yang memancing keadaan di air keroh. Sementara itu, dua orang yang mengintai rumah Sulaiman setengah berlari dengan napas tersengal-sengal. Di sebatang pohon pirindang, mereka sepakat berhenti. Setelah mengatur napas, salah satunya dari mereka yang memakai topeng menggerutu kesal. Sialan. Rupanya ada orang yang ditugaskan menjaga rumah si Sulaiman. Seorang lagi mengangguk. Napasnya masih belum teratur, bahkan beberapa kali terbatuk sebelum akhirnya menjawab. Mungkin itu suruhan dari ketua kampung. Yang aku dengar seperti itu. Berarti tugas kita cukup sulit. Lebih baik kita lapor saja Pak Hasan. Aku tidak sanggup jika harus berhadapan dengan orang-orang sendiri. Tapi kita sudah menerima upah. Tidak mungkin kita mundur begitu saja. Kawannya teriak ragu. Bagaimana jika Pak Hasan meminta uang yang sudah diberikan? Kita lihat perkembangan 1-2 hari ini. Jika keadaan tidak menunjukkan apa boleh buat, kita mundur. Akhirnya mereka mengambil keputusan, lalu dengan segera berlari dalam gelap. Gadis itu masih cantik termenung, memandangi langit-langit kamarnya. Jurum jam weker di meja sudah hampir di angka 12. Tapi sedikit pun tidak ada tanda-tanda matanya ini mau terpejam. Beberapa kali terdengar hela nafas panjangnya. Terlihat kegelisahan teramat sangat pada dirinya. Kenapa persoalan ini menjadi tambah rumit? Tadinya aku pikir bisa dengan mudah membuat Nurjana dituduh sebagai pencuri. Ternyata urusannya makin berbelit-belit. Padahal rencana itu sudah diatur serapi mungkin, sehingga Rosida dan Sakia pun tidak tahu soal ini. Apalagi saat sumpah pocong terlihat banyak yang memihak pada keluarga Nurjana. Bahkan ketika ayah Nurjana menambahi sumpah itu dengan kutukan, bulu kuduknya berdiri. Kengerian membayangi wajahnya. Jika benar-benar kutukan itu terbukti, dialah yang pertama akan celaka. Sumpah pocong itu tidak akan berbalik kepadaku. Mereka yang melakukan, pasti mereka pula yang akan terkena rumahnya. Pikir gadis itu. Ia yakin dengan pendapatnya. Lagi pula ayahnya sudah menyuruh orang untuk memantau keluarga Nurjana. Bahkan mereka harus berbuat sesuatu agar orang-orang mengira Sulaiman dan keluarganya terkena tulah dari sumpah pocong. Tapi bagaimana jika usaha itu gagal? Mungkin aku harus bergerak sendiri. Akan kubuat Nurjana celaka. Dan orang-orang menduga itu adalah ulah dari sumpah pocong yang dilakukan ayahnya. Tiba-tiba pikiran itu melintas. Gadis ini tersenyum. Ia tahu siapa yang harus dihubungi untuk meminta bantuan. Kali ini Sarifah merasa yakin dengan rencananya. Gadis itu pun akhirnya terlelap dan dalam mimpinya.
Itulah cerita misteri bersambung jimat petaka sumpah pocong. Salam jimatres, salam satu misteri. Au.